Dalam kisah Ramayana, nama Surpanaka hampir selalu disebut sekilas. Ia digambarkan sebagai wanita dengan wujud raksasi yang liar, penuh nafsu dan menjadi pemicu perang besar antara Rama dan Rahwana. Namun jarang sekali ada yang bertanya, siapa Surpanaka sebelum semua itu terjadi? Sebelum hidungnya terpotong? Sebelum ia datang ke Alengka dengan tubuh berdarah dan hati terbakar? Sebelum namanya dicatat sebagai penyebab kehancuran Alengka? Bagaimana jika Surpanaka bukan sekadar pemicu konflik? Bagaimana jika ia bukan perempuan bodoh yang dikuasai nafsu sesaat? Bagaimana jika justru Surpanaka adalah tokoh yang paling memahami kelemahan Rahwana? Karena ia hidup di bawah bayangannya sendiri selama bertahun-tahun. Dalam versi Kamba Ramayana yang jarang dibicarakan, Surpanaka, ia adalah seorang istri yang kehilangan suaminya secara tidak adil. Dan sejak saat itu, dendamnya tidak pernah padam. Bertahun-tahun dia terus menunggu saat yang tepat untuk membalas kematian suaminya. Hari ini kita akan masuk ke sisi Ramayana yang sunyi, gelap, dan terlupakan. Ini adalah kisah Surpanaka. Ketika Surpanaka terluka, hidung dan telinganya telah terpotong, namun anehnya, wajah itu tidak menunjukkan kepanikan atau ratapan. Ia tidak menangis ataupun berteriak. Ia justru tersenyum. Senyum seseorang yang sedang mengingat sesuatu yang telah lama disimpan. Ingatan selama 13 tahun. 13 tahun sebelumnya, Surpanaka bukan pengembara hutan Dandakaranya. Ia adalah seorang permaisuri, suaminya bernama Widyujiwa, pangeran Asura dari klan Kalakeya. Ia tidak mati dalam peperangan yang adil, melainkan dibunuh diam-diam oleh Rahwana, kakak Surpanaka sendiri, karena merasa kekuasaannya terancam. Hari itu Surpanaka memahami bahwa dendamnya tidak mungkin ditebus secara langsung. Rahwana telah menerima anugerah dari Brahma. Ia tidak bisa dibunuh oleh dewa, oleh Asura, atau oleh kekuatan gaib apapun. Rahwana hampir tak terkalahkan. Maka Surpanaka tidak memilih jalan amarah yang terbuka. Ia memilih diam dan menunggu. Dan luka yang ia terima dari panah Laksmana di hutan Dandaka bukan sekadar kehinaan. Bagi Surpanaka, itu adalah titik awal pembalasannya. Rahwana dikenal sebagai raja yang hampir tak tersentuh. Saat menerima anugerah dari Brahma, ia meminta perlindungan dari para dewa, Asura, dan seluruh kekuatan gaib yang ia anggap berbahaya. Namun ada satu hal yang ia abaikan, kekuatan seorang manusia. Bagi Rahwana, manusia terlalu rapuh untuk pantas disebut ancaman. Dan justru disitulah celah itu tercipta. Surpanaka mengetahui kisah anugerah ini. Hingga suatu hari, ia mendengar tentang seorang pangeran Ayodhya, manusia yang hidup di pengasingan di hutan Dandaka. Putra Raja Dasarata yang bernama Rama. Dalam satu sore, ia mampu membunuh 14.000 raksasa seorang diri. Bagi dunia itu hanyalah kisah kepahlawanan, namun bagi Surpanaka itu adalah sebuah jawaban. Pertemuan Surpanaka dengan Rama bukanlah kebetulan. Dalam versi Kamba Ramayana, diceritakan bahwa ia telah mengintai perkemahan Rama selama berminggu-minggu. Ia mengamati jarak, mempelajari kebiasaan mereka bertiga,
dan memahami siapa yang paling mungkin bertindak lebih dulu ketika batas dilanggar. Surpanaka mampu mengubah wujudnya menjadi cantik dan menawan. Namun saat itu, kemampuan itu tidak ia gunakan. Ia sengaja datang dengan sikap yang kasar dan menekan, dengan cara yang hampir pasti akan ditolak. Karena ia tidak datang untuk dicintai, datang untuk memulai konflik. Target Surpanaka bukan Rama dan bukan pula Sita. Targetnya adalah Laksmana. Ia tahu Rama akan mampu menahan diri jika digoda. Namun Laksmana yang lebih impulsif dan sangat protektif terhadap Sita hampir pasti akan bereaksi keras jika garis itu dilewati. Maka Surpanaka menyerang Sita karena ia membutuhkan satu hal, yaitu luka. Luka yang akan menjadi bukti untuk ia perlihatkan pada Rawana sebagai pemicu amarah. Setelah terluka, Surpanaka tidak menyembuhkan dirinya dengan sihir. Ia membiarkan darah itu tetap mengalir, lalu berjalan menuju Alengka. Di hadapan Rawana, Surpanaka tidak langsung menceritakan penolakan Rama. Ia tidak menyebutkan luka di wajahnya. Yang pertama ia ceritakan justru Sita. Ia menggambarkan kecantikannya, menyebut bahwa perempuan seperti itu pantas berada di sisi Raja Alengka. Sedikit demi sedikit, kata-katanya menanamkan bayangan di benak Rahwana. Mata Rahwana mulai berbinar, dan ketika benih itu telah cukup dalam, Surpanaka melakukan hal terakhir. Ia memperlihatkan wajahnya yang cacat sebagai penghinaan terhadap martabat Rahwana. Ia membiarkan ego kakaknya bekerja sendiri. Dalam versi Kamba Ramayana, ketika Rahwana akhirnya menyatakan kesediaannya untuk menculik Sita, wajah Surpanaka menunjukkan kepuasan. Akhirnya, dendam yang ia tanam selama 13 tahun, kini siap untuk dituai. Pada akhirnya, Surpanaka berhasil melakukan sesuatu yang tidak pernah bisa dilakukan oleh para dewa, asura, atau sihir manapun. Ia meyakinkan makhluk terkuat di dunia itu untuk menculik istri Rama, manusia yang memiliki kemampuan untuk membunuhnya. Perang di Alengka pun tak terhindarkan. 87 hari, darah tumpah tanpa henti. Satu persatu, putra-putra Rahwana gugur. Kumbakarna tewas, Indrajit pun ikut menyusul. Dan selama semua itu terjadi, Surpanaka tidak turun tangan. Ia hanya menyaksikan dari kejauhan, seperti seseorang yang tahu akhir dari cerita ini sejak awal. Hingga pada akhirnya, panah Rama menembus jantung Rawana. Bagi dunia itu adalah kemenangan Dharma. Namun bagi Surpanaka, itu adalah akhir dari dendam Widyut jiwa. Jika semua ini memang sebuah rencana, maka harga yang harus dibayar Surpanaka bukanlah hal kecil. Ia mengorbankan martabatnya, ia mengorbankan tubuhnya, dan yang paling berat ia mengorbankan namanya sendiri dalam sejarah. Selama ribuan tahun, Surpanaka tidak dikenang sebagai istri yang kehilangan suaminya. Ia tidak diingat sebagai perempuan yang menyimpan luka. Ia hanya disebut sebagai wanita yang haus nafsu, liar, dan tak terkendali. Dan mungkin itulah yang ia pilih. Jika reputasi buruk itu adalah harga yang harus dibayar agar Rahwana melangkah menuju kematiannya dengan penuh keyakinan, tanpa pernah curiga bahwa kehancurannya digerakkan dari dalam keluarganya sendiri. Surpanaka tidak mengangkat senjata.
namun ia memegang sesuatu yang jauh lebih berbahaya, kepercayaan Rahwana. Dan di titik itulah kisah ini berbalik arah. Manipulasi terbesar dalam sejarah Ramayana bukanlah penculikan Sita oleh Rahwana, melainkan bagaimana Surpanaka membuat Rahwana yakin bahwa semua itu adalah keputusannya sendiri.